Halo sahabat Kamal Tani TV. Episode ini channel Kamal Tani TV akan memberikan informasi penerapan pola tanam tumpang sari tanaman jagung dan cabai rawit. Sebelum melanjut menonton, kami harap sahabat tani semuanya bisa membantu subscribe channel kami. Pola tanam tumpang sari jagung dan cabai bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dan peningkatan pendapatan bagi petani, serta mengefisiensi waktu panen bagi petani. Pola tanam jagung dan cabai secara tumpang sari lebih cocok disebut sebagai tumpang sela sebab penanamannya dilakukan dengan rentang waktu tertentu dan tidak secara bersamaan. Kelebihan yang dimiliki oleh pola tanam tumpang sari jagung dan cabai rawit. Yang utama adalah efisien penggunaan ruang dan waktu karena dihasilkan lebih dari satu jenis panenan dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan. Untuk proses melakukan budidaya jagung dan cabai secara tumpang sari adalah sebagai berikut. Pada materi ini proses penanaman yang kita lakukan adalah di musim kemarau yaitu antara bulan Juli dan Agustus. Proses awal adalah persiapan lahan untuk budidaya tumpang sari jagung dan cabai rawit. Langkah awalnya adalah pembersihan lahan dari gulma atau sisa-sisa tanaman sebelumnya. Herbisida yang digunakan adalah herbisida sistemik seperti Roundup. Kemudian lahan dibajak supaya gembur. Selanjutnya adalah pembuatan bedengan. Bedengan dibuat dengan lebar 80 cm dan tinggi bedengan kira-kira saja. Asalkan tidak tergenang air, panjang bedengan disesuaikan dengan lahan. Kemudian cek pH tanah, jika pH kurang dari atau di bawah 5,5 taburkan kapur pertanian, dolomit, sesuai kebutuhan. Langkah kedua adalah pemberian pupuk dasar tumpang sari jagung dan cabai rawit. Pupuk dasar diberikan dengan tujuan untuk menambah ketersediaan unsur hara di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Pupuk dasar hukumnya wajib diberikan pada tanah yang kurang subur. Pupuk dasar yang digunakan adalah NPK. Kami biasa menggunakan Mutiara 1616 ditabur secara merata di setiap bedengan. Sahabat juga bisa menggunakan pupuk kandang atau kompos tapi pada penggunaannya harus berhati-hati. Karena pupuk kandang yang terlalu banyak bisa menyebabkan tanaman mati karena bakteri dasar yang dibawa oleh kotoran hewan tersebut. Dosis pupuk kandang dan pupuk kimia disesuaikan dengan kebutuhan. Dan biarkan selama kurang lebih 7 hari sebelum penanaman. Langkah ketiga adalah penanaman jagung. Jagung ditanam dengan jarak antar tanaman 30 cm dan jarak antar baris dalam bedengan 50 cm. Tanam 1 atau 2 benih jagung dalam satu lubang tanam. Langkah keempat adalah penanaman cabai rawit. Penanaman ini dilakukan setelah umur jagung 2 bulan. Jadi pada fase ini tanaman jagung sudah memiliki banyak daun yang nantinya berfungsi sebagai peneduh untuk bibit cabai rawit yang kita tanam, serta memperlambat keringnya lahan sehingga tanaman cabai bisa tumbuh semua. Bibit cabai rawit yang ditaman adalah bibit yang telah memiliki batang yang kokoh serta kuat. Biasanya bibit ini adalah bibit yang sudah berumur 30-40 hari setelah semai. Taburkan juga furadan pada sekitar bibit cabai. Furadan berfungsi untuk mengurangi serangan hama penggerak batang seperti jangkrik ataupun siput. Pemeliharaan dan perawatan tumpang sari jagung dan cabai meliputi pemberian pupuk awal untuk tanaman jagung, yaitu ketika umur jagung memasuki 20-25 hari setelah tanam, serta untuk pemupukan kedua atau terakhir adalah ketika usia tanam jagung sudah memasuki 40-50 hari setelah tanam atau setelah bibit cabai sudah terlihat segar. Karena pada tahap ini tanaman cabai juga menumpang nutrisi dari pemupukan jagung. Mohon dukungan channel ini agar terus bisa berbagi pengalaman dan informasi pertanian lainnya dengan cara subscribe dan share video ini. Serta tambahkan saya sebagai teman Anda di Facebook jika ingin berbagi pengalaman seputar pertanian. Link Facebook akan saya sertakan di link komentar. Terima kasih.